Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Nah, pada video kali ini kita akan masuk kembali pada section belajar matematika bersama Rahmis Jurnal. Pada video kali ini kita akan masuk pada materi penerapan fungsi linier dalam ilmu ekonomi. Nah, video ini berhubungan dengan video-video sebelumnya. Jadi, sebelum menonton video ini, ada baiknya tonton dulu video tentang fungsi linier, perhitungan fungsi linier, dan how to graph linear function, karena akan berkaitan erat satu sama lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, pada materi ini kita akan bahas tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Pada materi pertama yang akan kita bahas adalah fungsi permintaan. Apa itu fungsi permintaan? Fungsi permintaan itu menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Nah, pada teori ekonomi, pada fungsi permintaan itu berlaku jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Artinya, jika nanti penjual atau produsen itu memiliki produk harganya naik, maka permintaan produk dari konsumen akan menurun. Namun, kebalikannya, jika harga yang diberikan oleh produsen itu turun, atau misalkan produsen tersebut memberikan diskon pada produk yang akan dijualnya, maka permintaan barang dari konsumen itu akan naik atau meningkat akibat dari efek pada harga turun tadi. Sehingga karena dua kondisi ini, maka nanti grafik fungsi permintaan memiliki slope negatif atau miring ke kiri. Kurang lebih nanti grafiknya seperti ini. Oke. Nah, pada fungsi permintaan ada namanya notasi. Ya, notasi fungsi permintaan hampir mirip dengan notasi pada fungsi linier pada umumnya. Hanya saja kita bedakan pada penggunaan variabel. Biasanya kita pakai variabel X dan Y. Di sini, variabel X dan Y itu sebagai nama produknya atau jenis produknya, apa produk X atau produk Y, sedangkan si variabel X dan Y yang sebelumnya digunakan pada fungsi linier tadi kita ganti dengan si inisial atau notasi Q dan P, di mana Q itu merupakan jumlah produk X yang diminta dan P itu adalah harga produk X yang dijual. Oke, nah di sini QX sama dengan FPX, QX sama dengan A kurang PX, di mana PX sama dengan A per B dikurang 1 per B QX, di mana A dan B di sini merupakan parameter. Oke, lanjut kita ambil satu contoh soal bagaimana cara menggambar kurva permintaan. Ya, di sini diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah P sama dengan negatif 1 per 2 X tambah 5. Nah, dari fungsi ini, lukislah grafik tersebut. Oke, nah, karena di sini perhatikan terlebih dahulu, kan ini adalah bentuk umum fungsi permintaan, di mana nanti konstanta pada variabel P sebagai harga produk X itu harus bernilai 1. Koefisien di depannya itu harus 1. Jadi, itu dulu yang pertama kita perhatikan. Jadi di sini kita perhatikan dulu fungsi permintaannya. Yes, kita punya koefisien di depan variabel P sebagai harga produk itu adalah 1. Maka jika hal tersebut sudah berlaku atau sudah ada, kita bisa lanjut pada step berikutnya. Step berikutnya itu adalah memisalkan si X ini itu bernilai 0. Nah, ini sebenarnya sudah saya bahas juga proses untuk menggambar grafik fungsi linier pada video sebelumnya. Nanti link videonya bisa kalian lihat di suggest video di atas atau kalian bisa lihat pada deskripsi box yang akan saya berikan nanti linknya. Nah, di sini X-nya kita misalkan 0, maka nanti si negatif 1 per 2 dikali 0 hasilnya adalah 0. Oke, sehingga hanya 5 saja yang bersisa, maka sudah pasti P itu bernilai sama dengan 5. Nah, X sama dengan 0 dan P sama dengan 5, maka akan membentuk koordinat titik 0,5. Selanjutnya, hal yang sama kita lakukan juga pada si P. Nah, kalau tadi si X yang kita misalkan sama dengan 0, sekarang si P yang kita misalkan sama dengan 0. Nah, P sama dengan 0, maka negatif 1 per 2 X tambah 5. Nah, di sini si
min 1/2 ini adalah koefisiensi variabel X, kita pindahkanlah ke ruas kiri. Kalau kita pindahkan ke ruas kiri, maka nanti tanda pada koefisien ini akan berubah dari negatif menjadi positif. Maka 1/2 X sama dengan 5. Oke, 0 ini nggak ngaruh. Kenapa? Karena dia sudah 0 ya, jadi tidak berpengaruh terhadap si setengah ini tadi. Nah, sehingga berapakah nilai X? X sama dengan kita lakukan operasi pembagian antara bilangan bulat 5 yang dibagi 1/2 pecahan 1/2. Maka 5 dibagi 1/2. Nah, karena ada bilangan bulat dibagi dengan pecahan, maka kita lakukan operasi perkalian dan pada pecahan tadi kita lakukan perpindahan tempat yang dirotasi antara si penyebut dan pembilangnya. Jadi bentuknya 5 kali 2/1, hasilnya sama dengan 10. Dari sini kita perolehlah koordinat berikutnya, yakni P0 X 10 menjadi 10,0 X, P. Sehingga grafiknya akan berbentuk seperti ini. Di mana tadi kita ketemukan yang pertama kan X, P-nya adalah si 0,5. X-nya 0, P-nya 5. Maka titiknya di sini. Lalu yang berikutnya adalah si X-nya sama dengan 10, P-nya sama dengan 0. P-nya 0, X-nya 10, titiknya di sini. Lalu kita tarik garis lurus, membentuklah slope negatif. Maka inilah yang dikatakan sebagai fungsi permintaan pada fungsi P sama dengan negatif 1/2 X tambah 5. Nah, berikutnya fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran ini menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen untuk dijual dengan harga produk. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, dalam teori ekonomi, kalau pada fungsi penawaran, jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Artinya, jika nanti produsen menawarkan harga naik, maka nanti jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan bertambah. Kenapa? Karena pasti akan mengejar keuntungan, kan gitu. Jika nanti harga turun atau harga mengalami penurunan di pasar, maka jumlah barang ditawarkan oleh produsen juga akan menurun. Nah, fungsi penawaran ini terhadap dua kondisi ini akan membentuk suatu grafik fungsi penawaran. Ini penawaran ya. Nah, mempunyai slope yang positif. Kalau tadi fungsi permintaan, slope-nya negatif. Kalau ini slope-nya positif atau miring ke kanan. Nah, di sini fungsi penawaran, grafiknya. Oke, nah sekarang sama seperti permintaan tadi ya, kita menggunakan notasi fungsi linier pada fungsi penawaran, tapi tadi kalau perbedaannya, kalau pada fungsi linier kan Px sama dengan A per B dikurang 1/B Qx. Nah, kalau pada fungsi penawaran, A per B tambah 1/B Qx. Sama, di mana Qx adalah kalau tadi jumlah produk X yang diminta oleh konsumen, kalau yang ini jumlah produk X yang ditawarkan oleh produsen. Px adalah harga produk X, dan A, B merupakan parameter. Sama seperti pada fungsi permintaan, bentuk notasinya, P yang di sini harus memiliki koefisien 1. Nah, contoh. Gambarkanlah fungsi penawaran 6P sama dengan 2X tambah 9. Fungsi penawaran ini masih tidak sesuai dengan notasi yang ini. Kenapa? Di sini kan dia koefisiennya harus 1. Sedangkan di sini kita punya koefisiennya 6. Nah, maka kita harus hilangkanlah si 6 ini. Bagaimana cara menghilangkan si 6 ini? Kita eliminasi. Eliminasi si 6 ini atau kita habiskan, kita bagi dengan bilangan 6 juga supaya di sini habis. Maka nanti 6 bagi 6 sisanya P, 2 bagi 6 itu kalau kita sederhanakan sama-sama kita bagi 2 maka 1/3. 9 dibagi 6 itu nanti kalau kita sederhanakan menjadi 3/2. Sehingga bentuk dari fungsi ini akan berubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini sudah sama seperti bentuk umum tadi, notasi umum pada fungsi penawaran tadi. Nah, sekarang lakukan step yang sama pada fungsi permintaan tadi. Nah, di sini kita misalkan X sama dengan 0. Ya, kalau sudah kita misalkan X sama dengan 0, maka nanti di sini hasilnya 0 dong, ya kan? 1/3 dikali 0. Maka hasilnya sama dengan 0 ditambah 3/2. Maka nanti hasilnya sama dengan 3/2. Sehingga kita dapatkanlah koordinat yang berikutnya, yakni si X, P pada kurva penawaran yakni 0,3/2.
Nah, ada sedikit perbedaan dengan fungsi permintaan tadi. Di sini saya menggunakan memisahkan si P itu bukan sama dengan 0, tapi memisahkan si P itu sama dengan 2. Supaya nanti nampak perbedaan pada fungsi penawaran dan fungsi permintaannya. Nah, di sini saya misalkan P sama dengan 2, 2 sama dengan 1/3X tambah 3/2. Nah, di sini 2 di sini harus kita pindahkan ke kanan supaya dia berdekatan dengan bilangan yang tidak memiliki koefisien. Yang tidak memiliki variabel, sorry. Kan sama-sama tidak punya variabel nih, 2 dan 3/2, jadi 2-nya yang pindah ke kanan. Kalau dia sudah pindah posisi ke ruas kanan, yang tadinya di sini tanda bilangannya positif, maka akan berubah menjadi negatif. Oke? Nah, yang di sini kan dia punya variabel X tuh, kita pindahkan ke ruas kiri. Di sini juga sama, dia punya tanda bilangan positif, kita ubah ke kiri menjadi tanda negatif. Oke, nah yang ini kita selesaikan terlebih dahulu sebelum kita lakukan pembagian, ya, di mana bilangan bulat dan bilangan pecahan ada operasi perhitungan pengurangan, di mana di sini harus kita ubah menjadi bentuk pecahan, ya, di mana bentuk pecahan apa yang kira-kira sama dia bilangannya dengan 2, bernilai sama dengan 2, yakni 4/2 pastikan. Nah, karena sudah sama-sama memiliki penyebut yang sama, 3/2 dan 4/2, maka bisa kita lakukan proses pengurangan. Sehingga min 1/3X sama dengan min 1/2. Nah, sudah pada posisi di sini, kita lakukan proses pembagian. X sama dengan min 1/2 dibagi min 1/3. Kalau tadi pada fungsi permintaan, bilangan bulat dibagi pecahan. Kalau pada fungsi penawaran ini, sama-sama bilangan pecahan yang kita bagi. Konsepnya juga sama. Ya, kita lakukan operasi perkalian dan pada bagian penyebut pecahan ini kita lakukan rotasi atau perpindahan penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut seperti ini. Sehingga nanti hasilnya sama dengan negatif 1/2 dikali min 3/1 hasilnya sama dengan 3/2. Maka koordinat berikutnya adalah X, P, di mana X-nya sama dengan 3/2, P-nya sama dengan 2. Nah, dengan dua koordinat ini, maka nanti kita dapatilah grafik fungsi seperti ini. Oke, di mana nanti di sini, yang pertama tadi adalah si 0,3/2, X-nya 0, P-nya 3/2, kurang lebih di sinilah ya, 3/2. Yang berikutnya tadi itu adalah si 3/2,2 ya. Nah, di sini 3/2,2, kita ambil si 3/2X, 2 di sini. Di sinilah dia. Jadi kurang lebih inilah garisnya. Jadi kalau kita tarik garis panjangnya seterusnya sampai ke atas. Maka inilah disebut juga dengan grafik fungsi penawaran pada fungsi penawaran 1/3X tambah 3/2 atau 6P sama dengan 2X tambah 9. Oke? Nah, sekarang, kalau tadi ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran serta bagaimana cara menggambar grafik kedua fungsi tersebut, nah sekarang ada materi terkait keseimbangan pasar. Jadi, antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran ada hubungannya dengan keseimbangan pasar. Apa itu keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar adalah pasar suatu barang dikatakan dalam keseimbangan. Artinya, pasar suatu barang memiliki kondisi seimbang atau equilibrium apabila memenuhi dua kondisi ini. Memenuhi salah satu kondisi ini. Yang pertama, jumlah barang diminta sama dengan jumlah barang ditawarkan. QD, demand, sama dengan QS, supply. Atau kondisi di mana harga barang yang ditawarkan, demand, sama dengan harga barang yang diminta, supply. Jadi harga demand, harga penawaran itu sama dengan harga supply atau harga demand, sama dengan harga supply. Nah, titik equilibrium jika nanti kondisi tersebut terpenuhi, maka nanti akan memunculkan titik keseimbangan atau equilibrium. Equilibrium itu adalah suatu titik di mana harga keseimbangan pasar terjadi. Pada saat ini harga diminta oleh pembeli terhadap suatu barang sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual barang tersebut. Secara matematis, hal ini ditunjukkan oleh kesamaan XD sama dengan XS. XD, X demand sama dengan X supply pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi ini kurang lebih sama seperti pada video perhitungan fungsi linear di mana nanti terdapat titik potong. Nah, titik potong itulah yang dikatakan dengan titik equilibrium. Kalau kita relasikan dengan ilmu ekonomi.
Nah, kurang lebih seperti ini. Kan sama seperti kondisi pada perhitungan fungsi linier di video yang sebelumnya. Nah, sekali lagi, kalau belum melihat video yang sebelumnya supaya lebih paham, silakan lihat di suggest video di atas atau kalian bisa lihat di link yang saya berikan di description box di bawah nanti ya. Oke. Nah, keseimbangan pasar X demand sama dengan X supply, di mana XD adalah demand permintaan dan XS adalah supply atau penawaran. E di sini merupakan titik keseimbangan, lalu ada PE, harga keseimbangan, dan XE adalah jumlah keseimbangan. Jadi nanti titik keseimbangan di sini memiliki dua koordinat, di mana harga keseimbangan PE dan jumlah keseimbangan atau jumlah barang yang dikatakan seimbang atau dikatakan juga dengan XE. Nah, kita lihat contoh. Nah, contoh soal keseimbangan pasar. Fungsi permintaan suatu barang, ini hanya satu barang ya, yang ditunjukkan oleh persamaan XD adalah 19 kurang P pangkat 2. Sedangkan penawarannya, ini permintaan, sedangkan penawarannya XS sama dengan min 8 tambah 2P kuadrat. Ya, oke. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Berarti yang ditanya adalah titik equilibriumnya. Nah, kita punya dua fungsi nih. Ingat, kalau ada dua fungsi bersama linier nih jadinya ya, maka kita bisa gunakan perhitungan fungsi linier. Sekali lagi, yang belum lihat video yang sebelumnya, silakan dilihat supaya lebih paham. Oke, konsepnya. Jadi kita bisa lakukan, ada 3 metode pada video kemarin kan? Ada video sebelumnya di video perhitungan fungsi linier, yakni yang pertama metode eliminasi, ada metode substitusi, dan ada metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Kalian bisa pilih metode mana yang menurut kalian kuasai dan kalian rasa itu merupakan metode yang paling mudah menurut kalian. Jadi tidak ada kepakeman atau patokan kewajiban harus pakai metode ini. Kecuali nanti kalau dalam soal yang saya berikan, akan saya diberikan petunjuk, misalkan gunakan metode A, menggunakan metode B. Kalian sesuaikan dengan petunjuk yang ada, tapi kalau tidak ada permintaannya atau tidak ada petunjuknya, maka kalian bisa gunakan metode yang kalian rasa itu merupakan metode yang paling mudah menurut versinya kalian. Oke? Nah, tadi kita punya di mana dua fungsi permintaan dan penawaran, di mana tadi kalau misalkan kondisi keseimbangan pasar akan terjadi apabila XD sama dengan XS. Permintaan sama dengan penawaran. Maka permintaan tadi fungsinya 19 dikurang P kuadrat, sedangkan penawaran tadi min 8 tambah 2P kuadrat. Nah, di sini yang punya koefisien P kuadrat kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, maka jadinya 3P kuadrat. Kenapa 3P kuadrat, Bu? Nah, di sini kan minus P kuadrat pindah ke kanan jadi positif kan? Maka jadi tambah P kuadrat. Sehingga nanti di sini 2P kuadrat tambah 1P kuadrat sama dengan 3P kuadrat. Sedangkan negatif 8 ini kita pindah ke ruas kiri. Nah, karena dia pindah ke ruas kiri, dia bilangan negatif. Ya, kita pindah ke ruas kiri, maka nanti akan menjadi positif. Bilangan positif, maka penjumlahanlah operasi hitungnya, sehingga 19 tambah 8 hasilnya sama dengan 27. Sehingga sama-sama kita bagi 3 nih, supaya habis P kuadratnya ya, sehingga P kuadratnya itu memiliki koefisien 1. Maka 27 bagi 3 hasilnya 9. Nah, 9 sama dengan P kuadrat, kira-kira berapa pangkat 2 yang hasilnya 9? Sudah pasti sama dengan 3, sehingga P-nya itu sama dengan 3. Nah, setelah kita lakukan seperti ini ya, berarti tidak perlu pakai eliminasi substitusi ini karena ini hanya fungsi linier satu variabel ya, karena juga di sini menggunakan hubungan samaan ya, hubungan linier yang biasa, kesamaan pada fungsi lebih tepatnya. Nah, sudah kamu dapatkan nilai P sama dengan 3, kamu substitusi. Ya, kita pakai metode substitusi di sini. Kamu substitusi nilai P sama dengan 3 ini boleh di antara fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Di sini saya pilih fungsi permintaan, 19 dikurang 3 pangkat 2. Ya, di mana si P ini saya ubah atau saya gantikan dengan nilai P yang sudah saya peroleh sebelumnya, yakni 3. Sehingga 19 dikurang 3 kuadrat, 19 dikurang 9 sama dengan 10. Sehingga dimilikilah titik equilibriumnya pada PE
ya, harga keseimbangan sama dengan 3 dan XE jumlah keseimbangan sama dengan 10. Kurang lebih seperti inilah grafik fungsinya. Yang merah merupakan permintaan dan yang biru merupakan fungsi penawaran dan disinilah merupakan titik equilibriumnya. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi pakai metode eliminasi, substitusi dan gabungan. Nah, pada video berikutnya akan saya jelaskan mengenai keseimbangan pasar untuk 2 produk. Kalau ini kan masih 1 produk tuh. Masih konsep dasar. Nanti setelah ini akan saya berikan video mengenai keseimbangan pasar pada 2 macam produk. Sampai di sini saja video belajar matematika bersama Rahmis Jurnal section di mana kita tadi membahas tentang